Setelah sekian lama, Bai Guanxing berhenti, dan bunga iblis Wandao tidak diam-diam memberikan Kyuubo lagi kali ini, melainkan memasang ekspresi tulus dan menggigit bibirnya. Junior, terima kasih untuk putra Bai Ze. Qin Yichen tampak penasaran di samping. 10.000 dao Demon Flower memadatkan 10.000 dao, dan putra Bai Ze bahkan lebih fasih dalam 10.000 dao. Jika Anda ingin datang, itu harus menjadi kesempatan untuk meneruskan. Ayo pergi, alkimia selesai, dan kita juga harus meningkatkan diri kita sendiri. Tangan Bai Guanxing di punggungnya dan wajahnya terlihat santai, tetapi kecuali untuk pertemuan resmi pertama dengan Ke Tianzhu, dia tidak pernah berjalan di depan Qin Yichen dan Kong Wu. Tanya saja apakah kamu ingin bertanya, aku tahu segalanya. Nada suara Bai Guanxing tenang, tetapi Qin Yichen tidak tahu mengapa, dan dia ingin tertawa. Dia tiba-tiba merasa bahwa putra Bai Ze, seorang pria kuat di zaman Huasu, tidak terlalu tinggi, dan dia tidak memiliki rasa jarak. Terutama setelah putra Bai Ze terbangun. Meskipun hal pertama adalah melawan dunia dan menghidupkan kembali ambisinya. Selama berhari-hari, dia tidak pernah lupa untuk meningkatkan segala sesuatu yang dapat dia bantu untuk saudara-saudaranya dan teman-temannya di sekitarnya. Tentu saja, selain bercerita, saya memiliki terlalu banyak legenda. Ketika saya selesai berbicara, diperkirakan Kaisar Ke akan keluar. Setelah Bai Guanxing berkata, dia tidak lupa untuk sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang, yang pertama tidak bisa menahan keraguan di hatinya. Saudara Stargazer, kamu dan penyihir leluhur ke-12, dan Kaisar Gagak Emas, bukankah mereka seharusnya akrab? Itu cukup familiar. Bahwa Qin Yichen berpikir sejenak, sebenarnya, dia telah mengubur keraguan ini jauh di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Putra Bai Ze pasti akan tahu. Sebenarnya, aku ingin tahu, Zhu Jiuyin, dan Komandan Lik leluhur lainnya, keberadaan macam apa mereka. Dewa bawaan. Mereka sudah terkenal di era primordial, dan mereka telah hidup selama hampir 200 juta tahun, kan? Penguasa pengadilan iblis kuno pasti sama. Apalagi kekuatan mereka semua luar biasa. Qin Yichen tidak akan melupakan bahwa dengan satu pukulan lilin 9 yin, Kaisar Iblis sekuat 1000 wajah dapat jatuh ke dalam siklus waktu, bahkan tidak dapat berbicara. Bai Guanxing mengusap dagunya dan memikirkannya, ini semacam kesucian bawaan. Jika tidak mungkin untuk hidup begitu lama. Tapi Qin Yichen mengerang. Tapi aku telah melawan Zhu Jiuyin sebelumnya, dan waktunya memang menakutkan. Tapi cara ruang, sepertinya tidak terlalu kuat. Setidaknya itu tidak bisa dibandingkan dengan cara hidupnya, meskipun itu lebih baik dariku untuk saat ini. Tapi Bai Guanxing melirik Qin Yichen dan berkata sambil tersenyum. Tapi menurutmu, jika diizinkan berlatih selama 200 juta tahun, tidak peduli waktu atau ruang mana, kamu bisa melampaui 9 yin lilin. Qin Yichen merenung lagi dan lagi, meskipun kedengarannya agak bengkak. Penyihir leluhur ke-12 sama sekali bukan yang lemah, tetapi persis seperti yang dikatakan saudara pengamat bintang itu. Sangat bagus bahwa Anda dapat menemukan ini. Kekuatan pengamatannya sangat halus. Yang penting adalah Anda dapat merasakan pencapaian ruang dari lilin 9 yin, yang menunjukkan bahwa Anda tidak hidup sesuai dengan warisan Kaisar Hao Yi. Bai Guanxing mengangguk. Izinkan saya memberitahu Anda tentang 12 penyihir leluhur dan Kaisar Gagak Emas. Ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah cerita, tetapi itu juga dapat mengatasi keraguan Anda. Bagaimanapun, Bai Guanxing melihat ke langit dengan wajah yang tidak terduga. Lihat matahari yang terik di atas langit. Tidak. Brother Stargazer, kita berada di kuil. Hanya kubahnya yang bisa dilihat. Qin Yichen dan Kong Wu terlihat jujur, tetapi ketidakpastian Bai Guanxing langsung runtuh. Pahami semangatnya. Bai Guanxing mengatur ulang pikirannya. Lihatlah matahari yang terik ini. Nyala api yang mengamuk. Tergantung di langit selama 9 hari. Berapa banyak orang kuat yang perlu melihat ke atas. Dan itu terlihat pada mereka yang kuat seperti semut. Saya tidak perlu berbicara tentang kelahiran dan kematian matahari yang terik, tabrakan bintang, perubahan bidang bintang, dan Kaisar Gagak Emas. Anda juga telah mendengar bahwa 3 kaisar dari Istana Iblis kuno diubah oleh 3 matahari yang kuat ketika langit dan bumi pertama kali dibuka. Qin Yichen mengangguk. Dia telah mendengar tentang legenda ini. Dan Bai Guanxing berkata lagi, lalu menurutmu apa yang akan terjadi jika terik matahari ini tiba-tiba berubah menjadi bintang sedingin es? Pertanyaan ini mengejutkan Qin Yichen. Tetapi Bai Guanxing melanjutkan. Kebenarannya sama. Bagaimana dengan membiarkan Dong Huang Taiyi dan Dijun berlatih Dao Es? Tentu saja, Kaisar Timur Taiyi dan Kaisar Jun sama sekali tidak sebanding dengan matahari yang terik biasa. Mereka lahir dari langit, dan kata bakat sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Jika Anda benar-benar mengizinkan mereka untuk berlatih Dao Es, Anda bahkan dapat berlatih untuk melampaui orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya.
Ke Lai Yang, bagaimanapun juga Lai Sun. Mereka tidak bisa lepas dari esensi. Saya ingin menyebutnya gerakan dan reinkarnasi dari cara surgawi. Bai Guanxing berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kamu belum pernah melihat 3 kaisar pengadilan iblis. Mari kita begini. Jika saya memberi Anda banyak racun dan meminta Anda untuk memperbaiki pil penyembuh, apa yang akan Anda lakukan? Melakukan. Saya percaya bahwa dengan keterampilan eliksir Anda saat ini, Anda juga dapat mengekstrak efek penyembuhan darinya, tetapi efeknya sangat kecil. Daripada ini, semudah memberi Anda banyak obat ajaib dan herbal penyembuhan. Qin Yichen memiliki sedikit pemahaman, tetapi Bai Guanxing menjelaskan dengan sangat rinci. Bagaimanapun, yang pertama dan pengadilan iblis kuno sudah memiliki perseteruan yang mendalam. Kaisar Gagak Emas, hal yang sama berlaku untuk 12 penyihir leluhur. Mereka dilahirkan dengan kemampuan luar biasa, menguasai prinsip-prinsip agung, dan memandang rendah para pahlawan, tetapi mereka juga akan menahan mereka. Berbicara tentang hal ini, ekspresi Bai Guanxing tampak seperti sentuhan kesungguhan. Ini adalah reinkarnasi saya dari jalan surga, dan jalan surga itu adil. Sama seperti matahari yang terik ini, matahari yang terik biasa, bahkan jika para raja tahu menggunakan matahari yang terik untuk memurnikan diri mereka sendiri, mereka harus berhati-hati. Belum lagi Kaisar Dewa. Kaisar Dewa merasa kecil saat menghadap matahari. Sejak mereka lahir, terik matahari begitu tinggi. Bai Guanxing memandang mereka berdua, dan sebaiknya Anda ingat, ketika Anda memandang ke langit ketika Anda masih kecil, apakah menurut Anda matahari dan bulan tidak mungkin tercapai? Tapi sekarang, matahari dan bulan yang kamu lihat masih ada, dan belum berubah. Tapi kamu sudah bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Bai Guanxing melanjutkan, ambil lilin 9 yin sebagai contoh. Dia dilahirkan untuk menguasai batas waktu. Membuka matanya dan menutup matanya adalah pembalikan matahari dan bulan. Agung. Jadi dia harus kalah dengan cara lain. Alasan saya berbicara adalah hukum surga, dan cara saya berbicara adalah cara surga. Dalam hal ini, Bai Guanxing sangat serius. Bahkan jika Qin Yichen tidak bertanya, dia akan menemukan kesempatan untuk berbicara. Dan apa yang Anda katakan? Jika Anda memberi Anda miliaran tahun, cara ruang Anda pasti akan melampaui 9 yin lilin. Saya bilang saya percaya Anda. Dan ini juga merupakan kebanggaan makhluk yang diperoleh. Bai Guanxing berkata dengan santai, seperti 12 nenek moyang penyihir, seperti Kaisar Gagak Emas, seperti Raja-Raja Dewa, terlahir untuk menjadi kuat dan mendominasi dunia. Makhluk yang didapat semuanya lemah dan kecil, tetapi makhluk yang didapat memiliki potensi tak terbatas dan memiliki variabel. Variabel semacam ini adalah hak makhluk yang diperoleh untuk melawan makhluk bawaan dan merangkul dunia bersama. Tentu saja, semua ini tidak semudah itu. Masa manusia lebih dari ratusan juta? Tapi berapa banyak orang yang benar-benar bisa memecah matahari yang kuat? Jika Anda ingin melampaui 12 nenek moyang penyihir, mereka yang bukan kaisar tidak bisa, karena hanya kaisar yang bisa hidup 1 miliar tahun. Anda hanya melihat 12 nenek moyang penyihir berdiri tegak, tetapi Anda mungkin juga memikirkannya. Berapa banyak kaisar yang telah ada sejak zaman kuno?